Tudung lingkup atau bekerobong atau bekain duo adalah tradisi bagi kaum perempuan di Kota Seberang. Kawasan ini merupakan pusat kota sebelum kemerdekaan. Di sini dulu merupakan pusat perdagangan, sebelum akhirnya pusat kota Jambi dipindahkan ke kawasan Kota Baru yang kini menjadi pusat pemerintahan. Tudung lingkup adalah tradisi di mana seorang perempuan menggunakan dua kain. Satu kain digunakan untuk menutupi tubuh bagian bawah. Satu kainnya lagi digunakan untuk menutupi bagian perut, dada, hingga wajah serta kepala. Sehingga bagi yang menggunakan tudung lingkup, yang terlihat hanya bagian mata saja. Tudung lingkup biasanya digunakan oleh seorang perempuan yang hendak keluar rumah, khususnya yang sudah menikah ketika akan pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan dapur atau keperluan penting lainnya selama mendapat izin dari suami. Namun tradisi tudung lingkup kini mulai ditinggalkan seiring perkembangan zaman. Nah, pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 kemarin, pemerintah Kota Jambi menggelar Festival Tudung Lingkup. Sebanyak 1.200 wanita dari usia emak-emak hingga usia anak gadis di Kota Jambi ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Para peserta bukan hanya dari Kota Seberang saja, akan tetapi mereka mewakili dari 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi. Uniknya dalam kegiatan ini, ada yang membawa rantang, bakul nasi, sapu lidi, topi petani, hingga keranjang berisi sayuran, yang kesemuanya menggambarkan aktivitas seorang perempuan di zaman dulu. Para peserta Festival Tudung Lingkup berjalan sejauh lebih kurang 1 km, mulai dari kantor Kelurahan Kampung Tengah dan finish di depan sanggar batik yang berlokasi di kawasan Kelurahan Mudung Laut. Para peserta berjalan menyusuri jalan setapak di antara rumah-rumah panggung yang masih berdiri kokoh di Kota Seberang. Namanya siapa? Lima. Udah pernah belum ikutan kegiatan kayak gini? Baru pertama kali sih dari sini juga. Tahu dia dari mana? Gimana, seru nggak hari ini? Siapa Bu? Nama Bu? Ibu Baina. Ibu Baina. Dari Kota Baru. Sebelumnya lah pernah pakai ini Bu? Pakai namanya Bu? Belum, cuman tengok-tengok. Nanang Suryana, Ketua Panitia Pelaksana kegiatan ini mengatakan, Festival Tudung Lingkup adalah salah satu tradisi di Kota Jambi yang coba dihidupkan kembali. Selain sebagai daya tarik wisata, kegiatan ini juga sebagai upaya membangkitkan kembali memori kolektif masyarakat Seberang. Rencananya kegiatan ini akan dijadikan event tahunan. Kegiatan ini yang kita gelar hari ini namanya Festival Tudung Lingkup. Festival Tudung Lingkup merupakan bagian dari rangkaian Kenduri Suwarna Bumi yang sudah diawali dari Festival Tamalayu di Darmasraya. Tudung Lingkup orang mengenalnya di Kota Seberang Jambi, istilah lainnya adalah bekerobong atau bekain dua. Mengapa dia bekerobong atau kain dua? Karena kain yang digunakannya adalah dua. Yang pertama dililit di bagian bawah, dan yang kedua adalah ditutup di bagian kepala. Kegiatan ini sudah dikenal di masyarakat Melayu Jambi pada tahun 1900. Ini dilakukan oleh ibu-ibu atau perempuan saat melakukan aktivitas kesehariannya, baik itu pergi ke laut, dalam tanda petik pergi ke sungai, atau pergi kondangan, pergi ke pasar. Mereka yang berjenis kelamin perempuan mengenakan kain wol. Tujuannya adalah memang karena Kota Jambi dengan adat bersenikan syarak bersenikan kitabullah, maka menutup auratnya dengan pola tradisional. Nah, dari ungkapan beberapa tokoh yang pernah mengalami, Nyai tadi mengatakan bahwa selain digunakan oleh kaum perempuan, terkadang digunakan oleh laki-laki dalam konteks mereka sedang mendekati seorang perempuan, gadis, dan besok janjian mau ke pasar, maka supaya besok jalan ke pasarnya, jadi yang laki-laki mengenakan kain kerobong juga. Jadi berkerobong ditutup sambil menutup sambil ngobrol. Itulah uniknya.
Dan ini sudah lama tidak digali kembali. Ini selain membangkitkan atau revitalisasi kebudayaan Melayu Jambi, juga bagaimana mengangkat marwah batik Jambi. Hari ini saja 1.200, bahkan lebih 1.200 lebih. Berarti kalau kali 2 sudah ada 3.000 kain terpakai hari ini atas dan bawah. Ini juga disambut oleh pengrajin batik di sini, dan masyarakat di sini sangat antusias, merasa kenangannya kembali lagi ke zaman Bengen seperti itu atau zaman dulu. Seperti dijelaskan Datuk Ramzi, salah seorang tokoh ulama di kota seberang, tudung lingkup adalah tradisi berpakaian kaum perempuan ketika hendak keluar rumah. Tradisi ini populer sebelum Indonesia merdeka dari penjajahan VOC. Dahulu di kota seberang, para orang tua melarang anak perempuannya keluar rumah. Para gadis sepanjang hari hanya dipingit. Bayangin aja kalau anak gadis zaman sekarang dipingit. Pada saat itu, ulama akhirnya memberikan kelonggaran. Perempuan diperbolehkan keluar rumah pada siang hari untuk tujuan pergi ke pasar, tapi dengan syarat mengenakan 2 helai kain penutup yang menutupi bagian bawah hingga kepala dan tampak hanya bagian mata saja. Tapi itu pun hanya boleh bagi perempuan dewasa saja. Sementara bagi perempuan gadis, mereka masih tetap dipingit sampai mereka bersuami. Mereka hanya boleh keluar rumah pada malam hari saja. Duduk di teras itu pun juga dengan menggunakan tudung lingkup. Tapi tradisi tudung lingkup atau bekerobong alias bekain duo akhirnya mulai ditinggalkan. Menurut Datuk Ramzi, sekitar tahun 1960-an ketika sekolah-sekolah negeri mulai ramai dan masuknya pengaruh modernisasi, para siswa peserta didik di sekolah-sekolah peninggalan Belanda itu beralih menggunakan kerudung, yakni menggunakan selendang hanya menutupi bagian rambut saja. Ketika itu, muncullah sosok Kiai Haji Abdul Qadir bin Syekh Ibrahim, pendiri Pondok Pesantren As'ad, yang kemudian membolehkan anak gadis keluar rumah untuk tujuan menuntut ilmu. Saat itu pula, anak perempuan mulai diperbolehkan belajar di pesantren, dengan catatan mereka menggunakan jilbab dan rok panjang yang menutupi seluruh bagian aurat perempuan. Kebijakan Guru Qadir ini banyak menuai kecaman, baik dari kalangan ulama sepuh maupun dari teman sesama pengajar di pesantren. Namun Guru Qadir yang dikenal sebagai seorang alim tetap kukuh dengan keputusannya. Alasannya, karena perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan yang sama seperti kaum laki-laki. Sebagai santri Guru Qadir, Guru Ramzi pernah mendengar gurunya berkata, perubahan gaya hidup yang terjadi saat itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan di masa yang akan datang. Kelak, ada masa di mana cara berpakaian seorang perempuan lebih sulit dikendalikan. Mereka menggunakan pakaian tertutup, tapi tetap memperlihatkan lekuk tubuhnya secara bebas. Dan ternyata, apa yang disampaikan Guru Qadir puluhan tahun lalu ini, kini terbukti. Dari ulama lah. Ulama yang fatwa lah. Ya, ulama seberang ni. Gitu kan, kalau dulu itu kan patuh kan. Iya. Kalau kata ulama ada lebih gitu. Keluar aturannya itu memang dari pesantren ya. Ya dari pimpinan pondok tu yang mau nombrak itu. Pondok pesantren dari Asal tu. Asal ya. Ya. Kebutuhan pendidikan Ya. boleh keluar. Itu mula-mula memberikan untuk Sunawiyah Putria kan putri. Jadi untuk mengimbangi yang di SMP tadi. Iya. Kita larang kata dia. Dia tetap sekolah di SMP. Daripada kan dia buka awal di sana, baik dia masukkan MTS. Ya go. Ya lebih apa tu lebih dikit adanya apa risikonya kan. Risiko tak ada. Cuma risiko agak lebih kecil kata dia. Itu kata pendapat kan gitu. Jadi dua tu kan sama-sama dah elok sebenarnya. Ya. Kalau keluar tadi. Ya. Kan banyak risiko lah. Tapi yang ini kecil ke anunya kan risikonya kan murah itu kan. Sebab sana kan singkat dah. Itu kan lebih berat. Mengundang sila. Undang untuk buat kejahatan. Kan itu timbul
nafsu gitu kan gitu. Sedangkan yang pakai jilbab itu pun masih gitu kan. Tapi itu masih dibolehkan karena itu kecil kemungkinan gitu. Ya mulai Jadi kalau dia tertutup kan kurang maksudnya kan, agak kurang, nggak ada seperti itu buka tadi kan. mulai derasnya perubahan itu tahun 60-an itu. 60 ke atas saya. Berarti setelah pesantren As'ad buka untuk pesantren Betino, yang lain buka juga. Itu banyak tantangan waktu itu. Masih banyak tantangan. Banyak yang bertentangan. Ya, masih banyak yang menantang kan. Tapi pakai itulah dia kuat, kukuh dia. Akhirnya menang dia kan. Iyalah, risikonya kan dia tetap juga sekolah bukan. Iya. Kita larang dia sekolah juga situ. Daripada kan dia pakai rok singkat kan, rok mini, rok semacam itu. Lebih baik dia tutup. Ya dia keluar. Memang nyata lah betul. Yang terbuka itu banyaklah masuk SMT Senawiyah tadi ke jilbab ya. Waktu itu kan sekolah pun tak boleh jilbab itu pada zaman dulu. Kata kalau sekolah kan, tapi kalau nuntut ilmu agama wajib, kan gitu. Bukan cewek, cowok kan. Berdasarkan hadis Nabi ya itu yang dikatakan oleh kayak ikut dia dulu. Akhirnya dia banyak kok yang nantang dia tuh. Cuman dia gigih kan. Lalu akhirnya berbalik yang nantang tadi balik kalau kan. Dia tahu kan orang tua bahasanya ke depan kan. Kita tak bisa bertahan gitu ya. Keadaan zaman tetap berubah gitu. Nanti lebih hebat lagi itu betul kan. Ya gini kok kan. Semenjak itulah mulai jarang nampak kerudung dua ini tuh ya. Ya jadi sudah mulai juga jarang dulu lah tuh. Iya, jarang ya kerudung dua ya. Pakai selendang lagi. Selendang belum jilbab belum tuh. Selendang biasa orang kan. Yang lebar segini kan, ada selendang bukan jilbab. Belinya macam tu kan. Gantian tadi ganti sarung yang suka keluar. Bawa tak bersarung lah. Tapi masih ada. Sekarang pun masih ada. Salah satu masih ada tuh. Masih ada. Yang tua-tua tuh. Oh dia tahu kok Omar. Itu masih berkain dua-dua tuh. Coba gini kalau aku tengok sudah diubah dengan selendang dia. Dua Aisyah sih. Itu kain dua dah dulu. Ya enggak bertahan akhirnya tuh ya. Dikalahkan zaman tuh ya. Kain dua itu tuh sebenarnya guna itu banyak lah. Saya menurut dia kan kalau panas kan. Iya. Istilah ganti payung dia kan. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.